A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Lepaskan aku, ucapku dengan suara tercekat. Sementara itu, cekikan Nayara makin kuat hingga aku tidak bisa bernapas. Aku harus membuka mulut agar tetap bisa bernapas, hingga membuat dadaku terasa sangat sesak. Bahkan kini, kurasakan kuku tajam Nayara menancap di leher. "Mampus kamu iblis!" teriak Bang Iqbal sambil menerjang tubuh Nayara. Cekikan Nayara terlepas. Dengan napas tersengal, aku berusaha melihat apa yang terjadi. Namun cahaya obor makin temaram karena kehabisan minyak, membuatku sulit untuk melihat secara jelas. Namun yang pasti, kulihat tubuh Bang Iqbal terkapar di antara semak belukar dan tidak lagi bergerak. Bang Iqbal, panggilku sambil merangkak mendekatinya. "Mbak, jangan banyak bergerak. Lukamu sangat parah," ucap Aziza sambil membantuku untuk duduk. Aziza menyandarkan tubuhku di bawah pohon yang tak jauh dari tempatku berada. Dia berbisik pada Arsya. Entah apa yang dia ucapkan. Rangga mendekatiku sambil berbisik, "Teh, berdoalah. Bang Iqbal dalam bahaya. Nayara mengirim sesuatu padanya." Apa maksudmu, Rangga?" "Nayara, maksudku Ajeng Winarsih. Dia bukanlah manusia seperti kita. Dia tidak akan begitu saja mati seperti Mbah Sumantri. Tadi, saat Bang Iqbal berusaha menyerang iblis itu, Bang Iqbal terkena pukulannya," jelas Rangga. Di saat bersamaan, terdengar suara tertawa melengking. Tawa itu sangat menakutkan dan penuh amarah. Entah di mana keberadaannya saat ini, karena aku hanya bisa mendengar tawa kerasnya. "Tolong bantu kami dengan doa. Karena aku yakin dia tidak akan membiarkan kita keluar dari hutan ini begitu saja. Waktu kita hanya sampai fajar. Jika saat itu kita bisa bertahan, kita akan bisa keluar dari tempat ini," Arsya berkata. Tidak lama setelah itu, angin bertiup kencang, seperti terjadi angin topan. Aku bahkan bisa merasakan pohon tempat aku bersandar ikut berguncang seakan hendak tercabut dari akarnya. Arsya dan Aziza duduk bersila. Mulut mereka tak henti berzikir menyebut asma Allah. Begitupun Rangga. Di tangannya ada tasbih kecil yang waktu itu aku ambil dari rumah kontrakannya. Di saat mereka berzikir, aku justru melihat keanehan lain. Aku melihat laki-laki tua yang kutemui ketika menuju tempat ini. Dia berusaha menarik kakiku dengan kedua tangannya. Tangan kasarnya menggenggam erat pergelangan kakiku dan mulai menariknya. Aku memeluk pohon tempatku bersandar, namun dia tetap menarik kakiku dengan paksa. "Rangga, tolong aku, Rangga."
Dia menarik kakiku, teriakku. Namun Rangga bergeming. Dia tetap khusyuk berzikir. Aku menjadi panik dan takut. Kali ini aku berteriak lagi, mencoba memanggil Arsha dan Aziza untuk menolongku. Azizah, Arsha, tolong aku. Namun Arsha dan Aziza pun sama seperti Rangga. Mereka bergeming saat aku memanggil namanya dan meminta tolong. Di saat laki-laki tua itu berhasil menarik tubuhku dan tanganku melepaskan pegangan, aku kembali teringat akan ucapan Arsha beberapa waktu yang lalu. Jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku menutup kedua mata dan beristighfar beberapa kali sambil berusaha menenangkan pikiran, membuang jauh-jauh rasa takut yang menggerogoti hati. Saat aku kembali membuka kedua mata, sosok laki-laki tua dengan wajah menyeramkan itu tidak lagi terlihat. Entah kemana perginya sosok menyeramkan itu. Namun angin kencang masih terus berhembus, menunjukkan kemarahannya. Setelah kupikir semua telah berakhir, aku kembali melihat sesuatu. Kali ini aku melihat Wati. Dia memakai kebaya dengan rambut disanggul, seperti seorang pengantin. Dia mendekatiku. Senyum mengembang di bibirnya. Mbak, ayo pulang. Aku akan menunjukkan jalan padamu, ucap Wati. Wati, bagaimana mungkin kamu ada di sini? Bukankah tadi kamu sudah... Ayo Mbak, cepat, sebelum wanita tua itu menangkapmu. Kembali Wati berkata memotong ucapanku. Kamu yakin tahu jalan untuk pulang, Wati? Tanyaku ragu. Percaya sama aku. Mbak, ayo, cepat, ikut aku. Aku berdiri dan mulai mengikuti langkah Wati walau dengan jalan terseok. Angin kencang masih terus berhembus. Sesekali lenganku tergores perdu saat mengejar langkah Wati. Namun tidak kuhiraukan. Yang ada di pikiran hanyalah ingin cepat-cepat pulang. Hingga aku sampai pada suatu tempat yang lapang. Namun tidak kulihat Wati di sana. Hanya ada pohon dan rumpun ilalang setinggi orang dewasa. Aku mulai ketakutan dan berkali-kali memanggil nama Wati. Saat aku hendak berbalik, Wati sudah berdiri di belakangku hingga membuatku terkejut. Tatapan matanya begitu tajam, tidak seperti Wati yang kulihat sebelumnya. Wati, kamu yakin ini jalannya? Tanyaku ragu. Iya, ini jalannya, jawab Wati dengan suara parau. Tapi di depan tidak ada jalan. Itu sepertinya jurang, ucapku sambil kembali melihat ke depan. Memang bukan jalan pulang, tapi jalan buatmu, Mbak. Wati dengan cepat mendorong tubuhku hingga aku terjatuh. Aku menjerit sekuat tenaga sambil menggapai apa saja yang bisa kuraih. Tanganku berpegangan pada sebuah akar yang menonjol keluar. Terdengar suara terbahak-bahak di atas sana. Tolong! Tolong! Aku mencoba berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Langit masih pekat. Angin pun masih bertiup kencang. Yang entah kapan akan berhenti. Bodoh sekali aku. Kenapa aku mengikuti ajakan Wati? Bukankah Arsha sudah berpesan padaku
untuk tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dan aku menyesalinya sekarang, tapi sudah terlambat karena aku sendiri tidak tahu sampai berapa lama aku bisa bertahan di sini, bergelantungan di pinggir jurang. "Tolong!" teriakku lagi. Entah apa yang terjadi pada mereka, Arsya, Rangga dan Azizah. Tidaklah mereka tahu kalau saat ini aku tidak bersama mereka lagi. Lalu, bagaimana jika mereka tidak bisa menemukanku di sini? Aku mulai menangis sambil berusaha untuk naik ke atas. Namun setiap kali kakiku menginjak tanah yang kupijak akan ambrol. Sementara tubuhku makin lemas. Kudongakkan kepala ke langit, memohon bantuan pada Sang Pencipta untuk memberikan jalan keluar bagiku. Di atas sana, tanpa semburat jingga di antara pekatnya malam. Angin yang dari tadi berhembus kencang, kini perlahan mulai tenang. Apakah saat ini sudah mulai fajar? Itu artinya semua akan segera berakhir. Namun, "Mbak, bangun! Mbak!" Lamat-lamat, ku dengar suara di sekitarku. Aku juga merasakan sebuah tepukan lembut di pipi. "Mbak, kamu sudah sadar?" Kembali suara itu memanggil. Ku buka pelan kelopak mataku, lalu mengerja beberapa kali. Kulihat Azizah. Dia tersenyum melihatku. Kuedarkan pandangan. Ada Arsya dan juga Rangga. Wajah mereka tampak lega setelah melihatku sadar. Tapi, di mana Bang Iqbal? Aku tidak melihatnya. "Bang Iqbal, mana Bang Iqbal?" ucapku sambil berusaha bangkit. "Tenang, Mbak. Jangan banyak bergerak dulu," lirih Azizah. "Tapi di mana Bang Iqbal?" tanyaku mulai panik. "Bang Iqbal baik-baik saja," Rangga menimpali. "Aku ingin bertemu dengannya," ucapku lagi. Mereka bertiga saling pandang. Ada perasaan tidak enak melihat perubahan wajah mereka. "Kenapa dengan Bang Iqbal? Apa yang terjadi padanya?" tanyaku lagi. Aku berdiri dan berusaha mencari keberadaan Bang Iqbal. Azizah mengikutiku dan membantuku berjalan. Di depan sana, kulihat tubuh Bang Iqbal tergeletak tidak bergerak. Aku berusaha menghampiri tubuh Bang Iqbal dan mulai berteriak histeris. "Bang Iqbal, bangun Bang!" panggilku sambil mengguncang tubuh Bang Iqbal. "Sabar Mbak, tenang. Kita harus segera membawa Bang Iqbal keluar dari sini. Semoga masih bisa diselamatkan," ucap Arsya. Tubuhku menjadi lemas. Sakit yang ada di sekujur tubuh seakan tidak lagi terasa saat melihat kondisi suamiku. Sementara matahari pagi perlahan menyeruak menembus rimbun pepohonan. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, menatap puing-puing bekas pendopo yang kini menjadi arang. Juga jasad yang sebagian besar hangus terbakar. Tidak jauh dari sana, sesosok tubuh wanita yang aku kenali juga bernasib sama. Tubuhnya menghitam karena terbakar, hanya menyisakan beberapa bagian tubuh dan wajahnya. Dia adalah Wati. Manusia-manusia bodoh yang mudah terbucuk rayu setan. Dengan iming-iming dunia yang akan lenyap seketika saat sang pembuat hidup sudah muak dengan segala ulahnya. "Kamu baik-baik saja kan Mbak?" Azizah kembali bertanya. "Entahlah," lirihku.
Singkat cerita, matahari makin menampakkan sinarnya. Hingga dengan jelas aku bisa menyaksikan puing-puing yang menghitam karena dilalap api semalam. Semua yang terjadi padaku sangat sulit untuk diterima dengan akal. Baru tadi malam aku terbaring di tengah reruntuhan itu, dengan tangan dan kaki terikat, serta berhadapan-hadapan dengan wajah sang iblis. Namun pagi ini, semua sirna seolah tersapu cahaya matahari. Lalu tubuh Wati yang menghitam, di antara jasad tidak dikenal lainnya. Aku dengan jelas melihatnya berlari dengan kobaran api membakar sekujur tubuhnya. Dan juga sosok Wati juga yang memperdayaiku hingga akhirnya aku hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Wati, kenapa kamu melakukan semua ini padaku? Bahkan ketika jasadmu sudah hangus terbakar pun, kamu masih berusaha mencelakakan aku. Arsya dan Rangga tidak kelihatan. Aziza mengatakan padaku, mereka sedang mencari sesuatu. Aziza, bagaimana kalian bisa menemukan dan menolongku? Tanyaku pada Aziza. Wajahnya terlihat begitu lelah, namun dia tetap terlihat tegar. Tidak tanpa sedikit pun ketakutan dari sorot matanya. Beberapa bagian bajunya koyak. Aku meringis dan membandingkan dengan diriku sendiri yang hampir telanjang karena hanya mengenakan kain sebagai kemben dan jaket arsa yang membungkus tubuh bagian atas. Kamu kenapa, Mbak? Tanya Aziza penuh selidik saat melihatku tersenyum sendiri. Tidak, aku hanya menertawakan diriku sendiri. Lihatlah keadaanku, ujarku sambil memperhatikan pakaianku pada Aziza. Aziza membetulkan jaket yang kupakai sambil berkata, "Iya, Mbak. Tapi tetap harus bersyukur karena kita bisa melewati semua ini dengan selamat," ucapnya. Aziza menjeda kalimatnya, lalu melanjutkan, "Dan soal Mbak, sebenarnya Arsya yang menolongmu. Dia mengikuti Mbak dan berusaha menyadarkan. Namun sepertinya godaan iblis itu sangat kuat untuk dilawan, sampai Mbak hampir jatuh ke dalam jurang." Aku menahan napas saat mendengar penuturan Aziza. Lagi-lagi Arsya yang menyelamatkanku dari bahaya. Lalu, bagaimana dengan Mbak Sumantri? Apakah dia sudah habis, tamat? Keabadian yang dijanjikan iblis itu hanya sebuah kebohongan. Lihatlah di sana. Aziza menunjuk pada sebuah pohon, tempat di mana tubuh Mbak Sumantri digantung tadi malam. Dan pagi ini, tubuh itu masih tergantung di sana. Ajeng Winarsih, apakah dia Gundik Colo? Tidak mudah untuk mengalahkannya, Mbak. Bahkan aku hampir mati ketika mencoba melawannya, lirih Aziza. Aziza, sepertinya kamu tahu banyak tentang hal itu. Aziza menatapku lama. Beberapa kali gadis di sebelahku ini menarik napas dalam. Dia mendongak, menatap langit. Matanya terpejam beberapa saat, sebelum akhirnya dia berkata, "Dulu, aku pernah ngelmu, Mbak. Belajar klinik dari kakek buyutku. Kata mereka, harus ada yang meneruskan dalam keluarga. Dan kata bapak, aku adalah cicit yang terpilih. Walau demikian, aku tidak pernah melakukan ritual terlarang. Terlebih setelah ikut Umi.
ibunya Arsya. Mereka melarangku untuk melanjutkannya. Aziza menjelaskan secara singkat kemampuan yang didapat dari buyutnya dan apa yang dia pelajari. Aku tidak menyangka hal seperti itu benar-benar ada. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun bisa diwariskan. Jadi, yang kamu lakukan semalam itu... Aku dibantu oleh buyutku, Mbak. Mereka datang menolongku. Mungkin bagi orang awam, ini terdengar tidak masuk akal. Tapi tentu saja, atas izin Allah juga, Mbak. Lanjut Azizah. Kalau begitu, kamu pasti bisa menolong Bang Iqbal kan Azizah? Ujarku dengan penuh harap. Azizah terdiam sejenak. Dia meraih tanganku lalu berkata, aku akan berusaha semampuku, Mbak. Saat aku dan Azizah sedang berbicara, tampak Rangga dan Arsya berjalan ke arah kami. Bagaimana? Kamu menemukan sesuatu? Tanya Azizah pada Arsya. Tidak, kami tidak menemukan apapun. Seperti yang kamu lihat, semua sudah rata dengan tanah. Jawab Arsya sambil menyadarkan pandangan ke sekeliling. Lalu, bagaimana sekarang? Azizah kembali bertanya. Kita keluar dari hutan ini. Bang Iqbal harus segera mendapatkan pertolongan. Jawab Arsya lagi. Lalu, bagaimana dengan mereka semua? Apakah akan kita tinggalkan mereka begitu saja? Kali ini Rangga berkata. Kami terdiam. Tidak mungkin membiarkan jasad itu begitu saja tanpa penguburan yang layak. Namun untuk menguburkan mereka semua, pasti akan memakan waktu. Dan itu bisa membahayakan hidup Bang Iqbal. Sementara, biarkan saja seperti itu. Karena aku akan datang lagi ke sini untuk melakukan investigasi tentang orang hilang. Ujar Arsya kemudian. Mendengar perkataan Arsya, aku sedikit lega. Setidaknya, Bang Iqbal bisa mendapatkan pertolongan. Kita harus segera pergi dari sini, ucap Arsya. Aku berlari ke arah Bang Iqbal. Wajah terlihat makin pucat dan tubuhnya semakin dingin. Arsya mengangkat tubuh Bang Iqbal untuk pergi dari tempat ini. Menyusuri jalan kecil yang pernah kami lewati ketika datang ke tempat ini, suasana terlihat sangat berbeda dengan malam itu. Pohon besar menjulang tinggi, dan beberapa binatang hutan tanpa berlari saat kami lewati. Arsya yang memanggul tubuh Bang Iqbal tanpa kelelahan. Keringat mengucur di dahi. Biar aku yang ganti memanggulnya. Kamu pasti kelelahan, ucap Rangga. Kami kemudian berhenti untuk beristirahat. Aku ingat, di sini juga kami beristirahat malam itu ketika melihat segerombolan gadis menuju ke tengah hutan. Setelah beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sebentar lagi kita akan sampai. Aku ingat pohon besar di depan itu, ujar Azizah menunjuk pada sebuah pohon yang terlihat lebih besar dari yang lain. Benar yang dikatakan Azizah. Pohon yang tumbuh sudah terlihat lebih kecil dan lebih terang. Itu artinya di depan sana adalah jalan raya di mana mobil kami mogok malam itu. Alhamdulillah, akhirnya kita keluar dari tempat itu, ucapku saat sudah berada di pinggir hutan. Kami kembali berhenti,
mencari keberadaan mobil Arsya yang berada tidak jauh dari tempat kami berhenti saat ini. Bergegas kami menuju ke mobil, dan saat kami masuk, hari sudah lewat tengah hari. Karena tidak ada arloji atau ponsel untuk melihat jam, dan berpatokan pada matahari yang sudah bergeser ke barat. Kita akan langsung ke rumah Abah. Bismillah. Arsya membaca bismillah sebelum starter mobilnya. Alhamdulillah, mobilnya tidak mogok lagi. Aku mengucap syukur. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan. Masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Aku memangku kepala Bang Iqbal, tidak berhenti berdoa, memohon agar Bang Iqbal masih diberi kesempatan untuk melihat anaknya. Air mata mengalir di pipi tanpa bisa kubendung. Setelah itu, semua menjadi gelap. Singkat cerita, Dok, kamu sudah sadar? Lama-lama ku dengar suara berbicara, seperti suara ibu. Perlahan, aku membuka mata. Kuedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang serba putih. Aroma obat khas rumah sakit menyeruak menusuk hidung, mengercapkan mata beberapa kali, dan kulihat ibu berdiri di sampingku. Bu, aku ada di mana? Tanyaku. Kuraba kepala yang dibalut perban, bahkan hampir seluruh tubuhku terbalut perban. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, ucap ibu sambil mengusap wajahku. Bu, Bang Iqbal mana? Tanyaku setelah aku berhasil mengingat apa yang terjadi. Dok, suamimu. Bang Iqbal kenapa, Bu? Tanyaku cemas. Akan tetapi wanita yang duduk di sebelahku sambil mengusap wajahku tidak menjawab pertanyaanku. Beliau justru menitikkan air mata. Bang Iqbal kenapa, Bu? Kamu yang sabar ya, Dok. Doakan yang terbaik untuk suamimu, lirih ibu. Tubuhku terasa begitu lemas mendengar penuturan ibu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bang Iqbal? Kenapa ibu berkata seperti itu? Apakah Bang Iqbal? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.